Tadi Pak Rafli bertanya bagaimana cara membaca kinerja perusahaan ke depan, membaca prospek, memprediksi kinerja perusahaan ke depan itu bagaimana? Ya, jawaban saya adalah dengan cara kita memahami industrinya, perusahaannya itu tuh kalau dia perbankan oke, tapi kan perbankan itu ada macamnya lagi gitu loh. Ada yang detailnya lagi, perbankan korporasi, perbankan mikro dan seterusnya. Kalau kita pelajari BTPS, ya kita akan paham bahwa dia itu ya ultra mikro untuk orang-orang yang prasejahtera atau kasarnya orang miskin lah seperti itu. Tapi memang diberdayakan. Jadi memang tujuannya alhamdulillah mulia dia. Agak beda dengan bank konvensional atau bank syariah lain yang memang apa namanya tujuannya lebih ke profit gitu seperti itu. Cuman begini, di satu sisi ya, dan ini alasan kenapa kinerja Bank BTPS, Bank BTPN Syariah ini sangat bagus di masa lalu. Sampai akhirnya agak turun di tahun 2022 dan 2023 ini. Itu karena sebagai anak usaha dari Bank BTPN, ya, jadi BTPN-nya itu sendiri, ya, induknya itu sudah sejak tahun 2008 berpengalaman, ya, ekspansi ke sektor perbankan mikro atau bahkan ultra mikro, ya, yang orang tuh bisa loh pinjam duit itu cuman 100.000 gitu seperti itu atau bahkan 1 juta atau bahkan 100.000 seperti itu, ya. Dan orang-orang dengan yang prasejahtera itu tadi memang risikonya kan besar untuk gagal bayar. Kadang mereka pengangguran loh, Pak Rafli, yang dikasih pinjaman itu seperti itu gitu ya. Tapi BTPN ini termasuk yang berhasil dia. Entah bagaimana caranya ya, dari tahun 2008 tersebut sampai sekitar tahun 2023, mereka ekspansi ke sektor ultramikro ini, tapi rasio kredit macetnya selalu kecil. Ya, dia berhasil. Jangan salah, ada banyak bank lain yang mencoba masuk ke segmen mikro, tapi gagal. Yang sukses selama ini cuma BRI doang. Karena BRI udah pengalaman banget, udah ratusan tahun. Tapi di luar BRI yang juga berhasil itu BTPN. Yang lainnya contoh kayak Bank BJB, Bank Jabar, itu gagal. Lalu ada namanya bank yang sekarang sahamnya gocap ya, Bank Banten, BEX kode sahamnya, itu gagal. Nggak masuk di situ. Tapi BTPN ini berhasil. Ya. Nah, karena rasio kredit macetnya rendah, di sisi lain ya, tingkat keuntungannya sangat besar. Karena Pak Rafli, Anda pinjam 1 juta, Anda balikinnya itu 1.400.000. 400.000-nya sih kelihatannya kecil juga ya, tapi kan itu 40% itu. Bunganya 40% gitu loh. Sedangkan kalau misalnya pinjaman wholesale ya, pinjaman skala besar, 1 triliun misalnya seperti itu ya bunganya paling cuman 6%, 7% atau 10%. Karena 1 triliun itu kan artinya bunganya bisa sampai 100 miliar kalau 10%. Nah yang mikro-mikro ini, ya itu sebenarnya persentase bunganya gede banget. Gede banget. Makanya keuntungannya sebenarnya gede kalau perusahaan bisa mengelola kredit macetnya, mengelola risikonya seperti itu. Dan itu ya kemampuan dari BTPN itu diturunkan ke BTPS gitu. Jadi sebenarnya sama aja BTPS ini dengan BTPN cuman syariah kan gitu ya. Jadi nggak lagi sistem bunga, tapi sistem bagi hasil segala macam. Makanya kinerjanya bagus banget. Sampai pandemi kemarin. Nah ini yang saya perhatikan Pak Rafli dan juga teman-teman yang lain. Saya selalu ngomong bahwa betul ya, betul ekonomi kita sekarang udah recover lah. Bapak Ibu yang pengusaha mungkin ya memang nggak selalu naik ya, ada naik turunnya. Tapi overall, secara keseluruhan dibanding masa-masa sulit 3 tahun yang lalu, ya kita not bad lah. Kita udah cuan lagi gitu sekarang gitu. Di sektor real ya, usaha apapun seperti itu. Orang-orang yang di PHK juga bisa kerja lagi segala macam. Tapi pemulihan ekonominya itu tidak merata. Bapak Ibu sekalian, saya masih suka sering di kampung saya di Cirebon, kalau saya pulang kampung, itu banyak teman-teman saudara yang masih nganggur sampai sekarang. Karena kerjaan sekarang itu memang serba teknologi ya. Mungkin sekarang mungkin Pak Rafli pernah dengar cerita toko Tanah Abang katanya sepi.
Ya, karena orang-orang pada pindah dari beli baju di situ, beli bajunya itu di TikTok katanya, atau di Shopee segala macam. Pernah dengar ya, Pak Rafli ya? Nah, kan nggak semua orang melek teknologi, Pak. Apalagi untuk orang-orang yang prasejahtera ini. Orang-orang yang memang selama ini cuman jualan baju di Tanah Abang itu misalnya, atau dimanapun gitu ya. Nah, bagi mereka nggak ada itu pemulihan ekonomi. Yang ada tuh justru tambah susah sekarang. Dan kalau mereka punya utang, ya gimana bisa bayar? Itu problem yang dialami BTPS sekarang. Karena dia segmennya adalah di prasejahtera, di orang-orang yang menengah ke bawah, yang orang menengah ke bawah yang otomatis juga agak gagap teknologi, ya. Mereka ya mungkin sering pakai TikTok, sering pakai Instagram, YouTube segala macam, tapi ya cuma buat nonton video doang, bukan untuk jualan. Karena untuk jualan ya nggak segampang itu juga. Untuk live apa segala macam, kalau nggak ada yang nonton siapa yang beli kan gitu. Itu saya pikir problemnya di BTPS itu, gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari situ, memang untuk tahun ini kayaknya masih agak berat prospeknya untuk BTPS, dan saya sendiri pun memang baru menyadari hal ini belakangan. Mungkin barulah nanti, tadi kan saya jawab bilangnya bahwa akhir tahun ini kalau memang ada politisi bagi-bagi duit lagi untuk kampanye pemilu segala macam, baru ekonomi recover ya, dan lebih merata sekarang recovernya. Jadi sampai ke akar rumput, karena memang kalau misalnya menjelang pemilu itu yang dikasih duit banyak, yaitu memang wong cilik ya, rakyat kecil gitu seperti itu, yang memang mereka senang lah kalau dikasih duit seperti itu. Nah itu harapannya pada saat itulah kinerja BTPS akan membaik, karena pada saat itu pertumbuhan ekonomi juga dirasakan oleh menengah ke bawah tersebut gitu ya. Jadi rekomendasinya bagaimana? Sampai saat ini saya masih melihat bahwa sampai kuartal 3 nanti kinerja BTPS mungkin masih akan sedikit turun, karena CKPN-nya masih tinggi, karena kredit macetnya masih tinggi. Tapi ada harapan, ada peluang di kuartal 4 ya, akhir tahun nanti kinerjanya akan lebih baik, dan akan lebih baik lagi di kuartal 1 2024. Jadi kalau kita bisa dapat di harga yang terbaik, sebenarnya harga sekarang juga bagus sih, asal di bawah 1000, di bawah 2000 itu udah murah ya. Boleh nyicil sekarang, tapi kalau mau lebih aman, tunggu turun sedikit lagi lah, sampai sekitar 1700 mungkin ya, 1700. Karena 1700 itu tuh posisi dia dulu banget itu memang di situ gitu, nggak lebih rendah lagi, dan secara valuasi juga sudah sangat murah ya. Kita beli, dan kalau memang kinerjanya betul membaik di tahun 2024 nanti, ya sahamnya baru akan naik, bisa sampai 3000 gitu. Cukup Pak Rafli.